قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال Cek bismillah. Suara saya jelas, Bu? Suara saya jelas terdengar di sana, Bu Erna, Bu Yuyun, Bu Nuraini Alta. Cek, halo. Suara saya jelas terdengar di sana, Bu? Jelas, Ustaz. Jelas, Bu, ya, alhamdulillah. Ya, kalau jelas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ya. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah semua yang hadir pada malam hari ini, kita ucapkan ahlan wa sahlan telah hadir pada malam Selasa atau Senin malam ya. Tepatnya pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat ini, yang insya Allah kita sama-sama akan bersilaturahim sekaligus mendengarkan kajian ataupun mengisi kembali hati kita. Karena kalau kita ibaratkan seperti mandi, Bu, ya, kan kita kan perlu mandi tiap hari. Kalau badan kita kotor kita mandi lagi, badan kita kotor kita mandi lagi, tiap hari kita mandi. Itu secara fisik. Nah, sekarang kalau fisik kita saja perlu mandi tiap hari, maka hati kita tentu lebih perlu untuk dimandikan tiap hari, Bu, ya. Nah, bagaimana cara kita memandikan hati kita tiap hari adalah dengan sering mendengarkan hal-hal yang meningkatkan keimanan kita ataupun sering mengikuti majelis-majelis ilmu. Nah, maka kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Boleh diundang sahabat-sahabat kita yang lain, Bu, ya, karena mungkin beberapa agak terlambat ya, mungkin beberapa masih sedang menyusul. Nah, insya Allah 7 orang ini kita langsung saja mulai karena sudah agak malam rasanya kalau kita menunda
kajian kita Bu ya, kita menunda webinar kita. Nah, maka dari itu sebelumnya mungkin boleh kita sapa dulu Bu. Eh, ada Bu Erna, Bu Yuyun, Bu Nur Aini Altof, ada Pak Khairul Febri, Masya Allah. Gimana kabarnya Ibu? Bu Yuyun di Bandung. Alhamdulillah, insya Allah baik. Ah ya, Masya Allah. Pak Khairul Febri di Aceh ya Pak ya? Insya Allah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Di Aceh Pak Khairul Febri ya Pak ya? Alhamdulillah, iya Ustaz. Ah ya, Kebetulan di Masya sini Allah. juga baru selesai Isya, jadi agak telat masuknya. Iya, sama Ustadz. Kami juga di sini baru selesai Isya juga nih. Mbak, dari mana Ustaz kalau boleh tahu? Kami di Payakumbuh, Ustadz. Ah, di Gak jauh beda lah Ustaz ya waktunya. Iya. Payakumbuh kan di Sumatera Barat ya, masih dekat-dekat ya. Oke, baik. Barakallah, Ustadz. Ya, kemudian ada Bu Yuyun di Bandung. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, ala kulli hal. Masya Allah. Kemudian ada Bu Nur Aini Altof ya, Masya Allah. Di mana Bu? Kalau boleh tahu? Bu Nur Aini Altof di daerah mana kalau boleh tahu Bu? Pekanbaru, Masya Allah. Barakallah fiik. Ya, kemudian Bu Erna di Kuansing. Nah, gimana kabarnya Bu Erna? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, insya Allah kita tidak memperpanjang waktu Bu. Langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita, kepada pengisi kajian kita. Nah, pengisi webinar kita pada malam hari ini, beliau adalah seorang guru ngaji, namun bukan sembarang guru ngaji yang luar biasa, Masya Allah, karena beliau juga adalah seorang pengisi program Hikmah Pagi di Radio Republik Indonesia di RRI Tanjung Pinang Pro 4 ya Ustaz ya. Nah, Pro 4 Tanjung Pinang. Nah, untuk kita langsung saja kita persilahkan mungkin Ustadz Nur Khalik yang pada malam hari ini materinya adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, kepada beliau kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustaz gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh mungkin langsung kita mulai aja Ustadz ya, biar nggak memperpanjang waktu ya. Oke, baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Dafa untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita membasahi lisan kita dengan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat dan karunia Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini, di malam yang berbahagia ini, Allah memberikan kita kesempatan, baik itu kesempatan untuk kesempatan sehat, kesempatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan yang berbahagia ini, sehingga tidak ada halangan apapun untuk kita dapat berbahagia.
Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Ya Allah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat berbahagia ini yang disinari oleh cahaya Islam dan iman. Baik, bagi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada kesempatan berbahagia ini tema yang diusung telah disampaikan adalah ukhuwah Islamiyah. Bagi Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat didengarkan di sini kabar asalnya dari mana aja. Tadi ada yang dari Pekanbaru, dari Kuansing dan juga dari Aceh, masya Allah, dari berbagai daerah di Indonesia, masya Allah. Dan kebetulan saya di sini posisi di Duri. Mungkin untuk tadi ibu yang ada Pekanbaru dengan Duri cukup dekat ya, sekitar 3 jaman lah. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah menjelaskan bahwasanya inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan laki-laki perempuan, yaitu bersuku bersama, jadi suku yang cepat Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ada banyak suku-suku bangsa dan bahasa yang masih beraneka ragam yang ada di Indonesia. Tujuannya apa Allah menciptakan itu semua? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk saling mengenal, bukan untuk saling menjatuhkan satu sama lain, tapi untuk saling mengenal, untuk saling ta'aruf. Nah, ukhuwah Islamiyah ini merupakan salah satu hal yang sangat penting, terutama ketika kita tinggal di Indonesia. Terlebih lagi Indonesia memiliki beraneka suku ragam. Ada Jawa, ada Bugis, ada Batak, dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman yang ada di Indonesia ini tentu bisa memicu ataupun dapat menimbulkan konflik apabila kita tidak memahami makna penting dari ukhuwah Islamiyah. Islam datang untuk memberikan kepada kita kompas ataupun penunjuk arah sehingga kita mampu memahami bahwasanya manusia diciptakan beraneka ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya adalah untuk saling mengenal. Kita memiliki banyak teman dari berbagai suku yang ada di Indonesia, tentunya itu merupakan bentuk kebesaran Allah, bentuk kekuasaan Allah yang telah menciptakan kita beraneka ragam. Sehingga jangan sampai satu suku menganggap bahwasanya golongan mereka yang paling baik, sementara suku-suku yang lain itu rendah. Bahwasanya disebutkan bahwasanya di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazi, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena disini kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang berolok-olok. Dan janganlah wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang diperolok-olok lebih daripada yang mengolok-olok. Jadi keanekaragaman telah Allah berikan kepada kita, terutama di Indonesia ini, berbagai banyak suku bangsa, itu merupakan sebuah anugerah yang telah Allah turunkan kepada bangsa Indonesia. Namun anugerah ini menjadi PR untuk semua, terutama bagi umat Muslim, untuk juga ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai keanekaragaman suku bangsa itu Allah berikan kepada Indonesia menjadi terpecah belah karena ketidakpahaman kita tentang ukhuwah itu sendiri. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk mencapai ukhuwah Islamiyah kita perlu memahami sebenarnya apa sih ukhuwah Islamiyah itu sendiri, apa sih makna dari ukhuwah Islamiyah itu sendiri. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah bisa dibilang dari tali persaudaraan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan. Umat mukmin satu dan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan. Jika salah satunya sakit, maka seluruhnya akan merasakan sakit juga. Nah, begitu juga dengan kita. Jika kita melihat saudara kita sedang kesulitan, kesusahan, terutama saudara-saudara kita yang sedang berada di Palestina, mereka kelaparan, berbagai banyak penderitaan yang mereka alami, maka sebagai saudara seiman, sepatutnya seharusnya kita juga merasakan hal yang sama. Mungkin kita bisa datang ke sana untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah, tapi paling tidak kita bisa mengirimkan bantuan, mengirimkan doa, berupaya untuk memboikot produk-produk yang mungkin terafiliasi dengan Israel ataupun yang terafiliasi untuk mendanai peralatan perang, memperbarui
saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga kerukunan dalam keanekaragaman yang Allah ciptakan. Terutama kita prioritaskan di Indonesia terlebih dulu karena Indonesia merupakan negara yang sangat beraneka. Ukhuwah Islamiyah sendiri dipraktikkan ataupun tidak kita terapkan ada dalam untuk satu sukunya paling hebat, ada suku Jawa misalkan sukunya yang paling super power karena mereka paling banyak, maka ini bisa memicu bisa menimbulkan mungkin perang atau suku ataupun berbagai konflik yang lainnya. Nah, jadi Islam datang untuk mempersatukan kita semua, berbagai suku Jawa, membatasi banyak lagi, maka Islam datang menyatukan kita semua dengan satu tujuan, itu untuk menegakkan agama Allah. Nah, jadi ukhuwah Islamiyah merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga kita benar-benar harus bisa memahami hal ini dengan baik. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, Indonesia berbagai suku bangsa yang ada, ini bisa memicu konflik-konflik. Nah, terlupa jika kita menarik benang sejarah, maka ada beberapa peristiwa yang menjadi bisa kita lihat seperti tragedi Poso sebenarnya. Itu hal yang menyebabkan terjadinya karena tidak adanya kesadaran tentang persaudaraan. Misalkan dari Poso, Ambon, itu merupakan konflik-konflik sara, konflik suku dan ras yang bisa menimbulkan perpecahan. Ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran tentang tali persaudaraan. Seperti tragedi yang lain, misalkan TKD Sampit, dan masih banyak lagi hal-hal yang mungkin cukup membuat kita prihatin mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, ukhuwah Islamiyah inilah yang perlu kita pahami dengan baik agar tragedi-tragedi yang terjadi di masa lampau tidak terulang kembali di masa kini. Nah, ini PR untuk kita semua agar terus untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih membuka mata lagi tentang pentingnya persaudaraan. Kita mengutamakan persaudaraan lebih apapun. Kita tidak perlu melihat apa sukunya, apa agamanya, apa latar belakangnya. Selama dia manusia, maka dia adalah saudara kita. Jadi ketika kita mengutamakan tali persaudaraan, mengutamakan ukhuwah Islamiyah, insya Allah konflik sara, konflik ras, atau bahkan konflik agama, maka insya Allah itu akan diminimalisir dan akan mengurangi konflik-konflik yang terjadi di masa lampau. Nah, kemudian jika kita melihat baru-baru ini berita-berita yang beredar baru ini, bagaimana konflik mulai memanas di Timur Tengah, maka ini menjadi perhatian kita semua juga, terutama juga pemerintah Indonesia sudah ikut ambil bagian dalam hal ini. Tentunya Indonesia menjadi gerakan non-blok. Nah, kemudian jika kita melihat hal ini, tentunya ukhuwah Islamiyah tali persaudaraan ini sangat penting untuk berperan mendamaikan kondisi yang sangat rumit saat ini. Bagaimana Iran dan Israel saling serang dan juga Amerika ikut serang juga. Nah, tentunya jika hal ini terus berkelanjutan, bukan tidak mungkin kondisi akan semakin memperparah kondisi. Nah, harus ada pihak yang benar-benar mau bertindak tegas untuk mendamaikan kondisi yang terjadi. Nah, jadi apa yang kita lakukan untuk meminimalisir mungkin kondisi-kondisi yang di luar dugaan, misalkan konflik-konflik. Jika konflik internasional mungkin itu tanggung jawab pihak-pihak yang sudah berperan. Sementara kita tugasnya sebagai individu, mungkin kita memulai dari lingkungan kita sekitar. Kita tinggal di lingkungan yang mungkin multikultural, ada berbagai suku, ada berbagai bahasa. Nah, bagaimana cara kita? Ya mungkin kita bisa menghargai berbagai perbedaan yang ada, mulai dari perbedaan mungkin adat istiadat, mulai dari bahasa, sehingga ketika kita bisa menghargai satu sama lain, maka insya Allah konflik-konflik, permasalahan-permasalahan dalam lingkungan masyarakat, maka itu insya Allah akan terminimalisir. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai kondisi yang terjadi, misalkan konflik-konflik dalam lingkungan masyarakat, jika tidak
dicari solusinya bersama-sama, tidak dicari jalan tengahnya bersama-sama, maka hal ini akan membuat lingkungan masyarakat tidak terasa kondusif. Baik itu terutama di lingkungan keluarga. Kita mulai dari lingkungan keluarga antara adik dan kakak. Misalkan jangankan satu antara kita dengan saudara kita yang lain, bahkan kadang dalam lingkungan keluarga, jika ukhuwah Islamiyah itu tidak diterapkan, bisa jadi sering terjadi konflik, ataupun bahkan di luar dugaan misalkan terjadi kekerasan. Jadi ini benar-benar harus kita pahami bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu sangat penting. Bukan hanya sekedar kita dengan orang lain berbeda suku, tapi terutama kita praktikkan dalam lingkungan keluarga kita. Bagaimana kita menghargai pendapat mungkin orang tua kita, saudara kita, sehingga ketika kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, maka insya Allah kemungkinan buruk seperti konflik ataupun bahkan kekerasan itu bisa diminimalisir. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ustaz Dafa. Iya, baik Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan. Luar biasa tadi Ustaz sudah menyinggung mengenai ukhuwah Islamiyah di Palestina, Ustaz ya. Nah, kemudian ada juga yang saat ini sedang memanas di antara Iran dan Israel, ada tragedi Poso, tragedi Ambon, dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kita lihat tragedi yang saat ini sedang terjadi di Iran dan Israel, Ustaz ya. Nah, itu kan perangnya di Timur Tengah dan melewati beberapa negara-negara yang sebenarnya tidak bersalah, Ustaz ya. Yang di tengah-tengah antara Iran dan Israel tadi, Ustaz ya. Jadi kita khawatir juga kalau kita bayangkan kita berada di tengah-tengah situ, seperti melihat apa ya, di atas ada pertunjukan kembang api gitu, Ustaz ya. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Tentu kita sangat tidak ingin hal itu terjadi. Kira-kira bagaimana sikap kita, Ustaz, sebagai seorang muslim atau mungkin sebagai saudara sesama muslim yang kita mungkin jauh dari mereka, kita tinggalnya di Indonesia, untuk bisa melakukan yang terbaik, untuk mendukung mana yang baik dan mana yang benar, Ustaz. Nah, kalau kita melihat berita yang beredar, tentunya konflik di Timur Tengah semakin memanas, terutama Iran dan Israel. Nah, kalau misalkan di antara Iran dan Israel, tengah-tengahnya kan ada Yordannya. Jadi masyarakat Yordannya mungkin ketika terjadi perang sedang manas-manasnya, itu rudal ataupun bom senjata yang dilontarkan Israel ataupun Iran selalu lewat di atas langit mereka. Nah, tentunya hal ini juga menimbulkan kecemasan bagi masyarakat Yordania itu sendiri. Nah, tapi kita jangan sampai terlepas ataupun terlena dengan kondisi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Nah, tentunya Iran mengambil langkah ini tentunya karena bentuk kepedulian mereka terhadap saudara-saudara mereka di Palestina. Nah, jika melihat kondisi yang ada, banyak negara-negara besar yang ikut terlibat, bahkan Rusia, Cina ikut terlibat. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, kita serahkan kepada pemimpin-pemimpin yang memang berwenang ataupun memiliki kemampuan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Mungkin itu cukup tegang di kondisi di tengah, tapi hal yang bisa kita lakukan mungkin mulai dari bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita dalam sesama saudara kita. Nah, terkait misalkan dengan saudara kita di Palestina, seperti tadi kita bisa membantu dengan mengirimkan donasi. Nah, meskipun sempat terjadi kemarin gerakan Global March, yaitu konvoi menuju Gaza, meskipun itu tertahan di Rafah. Nah, ini masih menjadi PR bagi bukan cuma kita, tapi seluruh dunia masih berpikir bagaimana caranya kita bisa menyalurkan bantuan ke Palestina. Nah, mungkin terakhir kali berita yang beredar, ada pesawat yang mengirimkan bantuan. Nah, tapi hal yang paling diinginkan adalah bagi masyarakat dunia tentunya agar bantuan di jalur darat itu bisa tembus ke Palestina. Nah, tentunya kondisi Palestina sudah kita ketahui bagaimana kita melihat saudara-saudara kita di sana tersiksa, kelaparan, tidur, kedinginan, banyak sekali hal-hal yang mungkin cukup memprihatinkan tentang kondisi-kondisi saudara kita di Palestina. Nah, melihat hal tersebut, tentunya sebagai saudara seiman, kita juga merasakan hal yang sedih
kesedihan yang sama. Bagaimana mungkin kita bisa melihat saudara kita kelaparan, kedinginan, dan bahkan banyak anak-anak kecil yang meninggal. Nah, tentunya kita bisa berdoa, mengirimkan bantuan. Nah, yang jelas kita harus terus berupaya kepada dunia bahwasanya Palestina tidak sendirian. Palestina masih banyak yang mendukung. Nah, jangan sampai mungkin kita merasa bosan dengan berita-berita yang beredar. Kita melihat Palestina. Nah, bagaimana kondisi saudara kita yang merasakan secara langsung? Nah, kita yang lihat kan mungkin ada beberapa yang merasa bosan dengan berita tentang Palestina. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang merasakan secara langsung di sana penindasan, penyiksaan yang mereka alami. Jadi, rasa persaudaraan kita terhadap Palestina jangan sampai luntur, jangan sampai kita merasa bosan, maka kita harus benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya mukmin satu dan mukmin lain itu seperti satu bangunan. Jika satunya sakit, maka semuanya juga akan merasakan sakit. Dan jadi ini menjadi tugas kita bersama untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap saudara kita, baik itu di lingkungan kita sekitar ataupun bahkan di saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, mungkin itu. Iya. Baik, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, insya Allah kita tidak berharap adanya konflik, Ustaz, ya. Adanya konflik di Timur Tengah saat ini, Iran dan Israel, apalagi melewati negara-negara yang Muslim juga, Ustaz, ya. Nah, tentu kita sangat tidak berharap, dan karena sudah terjadi berarti bagaimana kita menyikapinya tadi, Ustaz, ya. Nah, berarti dengan cara tentu ikhtiara dengan kita bantu, Ustaz, ya. Nah, dan tawakalnya dengan kita terus mendoakan mereka, Ustaz, ya. Nah, insya Allah terus kita usahakan. Ya, insya Allah Bapak Ibu, Ustazah yang hadir pada malam hari ini, mungkin kita tidak berlama-lama ya, karena mungkin sudah malam ya. Nah, jadi mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu Ustazah boleh raise hand, buka mic-nya, ataupun bertanya melalui kolom chat. Nah, kita persilahkan juga, insya Allah. Mungkin ada yang ingin dipertegas lagi, Bu, Pak, kita persilahkan. Nah, sebenarnya ini sangat sesuai dengan 4 tips ala Rasulullah ya, Ustaz, ya. 4 tips masuk surga ala Rasulullah yang luar biasanya, Masya Allah, beliau pernah menyampaikan di dalam suatu hadis yang pertama kali beliau sampai di Madinah, Ustaz. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sering mendengar bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ya, Ustaz, ya. Nah, bersama dengan Abu Bakar, kemudian harus meninggalkan kenikmatan dunia yang sudah beliau rasakan lah di Mekah. Nah, hijrah jalan kaki sampai dengan ke Madinah, dan sampai di Madinah disambut dengan begitu luar biasa, tola'al badru alaina, dan seterusnya. Dan sampai di Madinah ternyata beliau menyampaikan kalimat pertama yang keluar dari lisan beliau adalah 4 tips untuk masuk surga, Bu. Nah, jadi ada 4 tips untuk masuk surga, Pak. Nah, berhubungan juga dengan yang tadi Ustaz sampaikan mengenai ukhuwah Islamiyah. Ternyata 4 tips untuk masuk surga itu adalah afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Nah, ini boleh ya, Bu, ya, kalau misalkan Ibu ada catatan, nah boleh sambil ditulis ya. Nah, yang pertama itu ternyata adalah menyebarkan salam. Nah, yang kedua memberikan makanan. Yang ketiga adalah menyambung silaturahim. Yang keempat, sholat pada malam hari ketika orang-orang sedang tertidur. Nah, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat, dengan sejahtera. Nah, berarti salah satu ukhuwah Islamiyah yang perlu kita tekankan itu tadi ya, Ustaz, ya. Menyebarkan salam, memberikan makanan, menyambung silaturahim. Nah, Masya Allah, itu adalah tips masuk surga dari Rasulullah SAW. Nah, ya, mungkin ada yang ingin
perjelas lagi mungkin Bapak Ibu sekalian? Kalau ada kita persilahkan, kalau tidak kita cukupkan. Ya, cukup ya Bu ya. Bu Erna, Bu Yuyun, Bu Nur Aini. Insya Allah. Ya, insya Allah mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mungkin dari Ustadz Khalid bisa menyampaikan closing statement Ustadz sebelum kita tutup. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di penghujung majelis. Nah, tentunya ukhuwah Islamiyah ini jadi tugas kita bersama untuk menjaga tali persaudaraan, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, dan terlebih lagi nanti di lingkungan dunia. Nah, mungkin jadi tugas kita bersama agar lingkungan masyarakat kita terasa kondusif, damai, dan terasa aman sentosa. Jadi tugas kita, terutama kita mulai dari diri kita sendiri tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Insyaallah ketika kita sudah benar-benar memahami apa itu ukhuwah Islamiyah, maka insyaallah kehidupan kehidupan dalam lingkungan masyarakat kita akan terasa aman, damai, dan juga terasa tenang. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Boleh terakhir mungkin Ustazah, Bapak Ibu boleh dibuka kameranya, mungkin kita sesi foto bersama dulu ya. Nah, kita sesi foto bersama, kita share nanti ya, semoga bisa menjadi dakwah kita kepada orang-orang yang belum masuk ke Zoom Indonesia Paham Quran, agar bisa semakin menyebar insya Allah ke pemahaman Quran ini. Boleh mungkin Bu Erna, Bu Yuyun ya, Bu Nur Aini. Izin tidak buka kamera. Oh iya, baik Ibu, Masya Allah. Kalau tidak memungkinkan mungkin nggak usah Bu ya. Kalau memungkinkan insya Allah. Bu Erna, Bu Nur Aini kalau memungkinkan boleh dibuka kameranya. Kalau tidak, tidak apa-apa ya. Ya. Ya, 3, 2, 1. Sebentar sekali lagi Ustaz. 3, 2, 1. Oke, ya. Barakallah Ustazah, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ustadz Khalid juga yang telah menyampaikan mengenai ukhuwah Islamiyah. Jadi pentingnya kita untuk bersatu, karena memang masalah kita sebenarnya ya itu ya Bu ya. Kita tahu Palestina sampai sekarang belum merdeka, tapi kita tidak juga bersatu sampai dengan sekarang. Sebenarnya kalau kita bersatu sebenarnya sudah selesai masalah Palestina ya. Nah, sebenarnya materi dari beliau ini sangat-sangat penting untuk kita renungkan, sangat-sangat penting untuk kita amalkan insya Allah. Nah, setelah Zoom ini ada kuis Bu, Pak. Nah, yang bisa diisi nanti akan dikirim linknya di grup. Nah, jadi di kuis itu nanti akan ada murojaah materi kita pada malam hari ini bersama dengan guru kita Ustadz Khalid. Nah, dan ada beberapa hal ya, rangkuman materi dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk kita jawab. Nah, jadi cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada kesalahan dari kami pribadi dan dari gangguan syaitan, kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusa, nah Yus itu yang pemainnya semua. Ya, jazakumullah khairan Ibu Ustazah. Jazakallah khairan.